Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Jembatan Pasar Hantu di Gunung Lawu. Namun sebelum melanjutkan ke ceritanya, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini dulu. Dan yang sudah subscribe, saya doakan dijauhkan dari malapetaka. Cerita bermula. Gunung Lawu terkenal sebagai salah satu gunung mistis di Indonesia, penuh cerita mistis dan keangkeran. Salah satu kisah paling menyeramkan berasal dari sebuah jembatan kecil yang tersembunyi di jalur pendakian yang jarang dilewati. Warga sekitar menyebutnya Jembatan Pasar Hantu. Pada waktu itu, para pendaki malam-malam ada sekelompok pendaki dari luar kota. Namanya Beni, Raka, Mira, dan Dinda. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu. Mereka mengambil jalur yang kurang populer demi tantangan dan suasana yang lebih tenang. Saat warga sekitar memperingatkan tentang Jembatan Pasar Hantu, Beni yang gemar tantangan hanya tertawa. "Ah, itu kan cuman cerita orang kampung, jangan gampang percaya," kata Beni sambil tertawa sinis. Mira yang lebih sensitif merasa tidak nyaman. Dia bahkan mengusulkan untuk membatalkan pendakian malam itu. Tapi tidak ada yang mendengar. Pendakian mulai dijalankan. Malam semakin larut. Kabut mulai turun, menutupi jalur dengan putih pekat. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah jembatan tua dari kayu. Di bawahnya jurang yang dalam terlihat samar-samar. Udara di sekitarnya terasa dingin menusuk tulang. Saat mereka hendak menyeberang, terdengar suara gemelan dari jauh. Suara itu terdengar samar namun perlahan semakin jelas. "Kalian mendengar itu?" tanya Mira dengan wajah pucat. Raka mengangguk tetapi berusaha tetap tenang. "Mungkin ada acara adat," jawabannya si Raka sangat singkat. Namun anehnya, suara gemelan itu terdengar seperti datang dari arah jembatan. Dinda berhenti, matanya memperhatikan sekitar dengan cemas. "Ini gak wajar, kita harus cepat lewat," bisiknya. Saat mereka mulai melangkah di atas jembatan, kabut perlahan menipis, memperlihatkan suasana yang tidak masuk akal. Di depan mereka bukan lagi hutan lebat, melainkan sebuah pasar. Lampu minyak menerangi tenda-tenda, dan berbagai pedagang sibuk menawarkan dagangan mereka. Ada yang menjual kain, makanan, hingga perhiasan antik. Tapi yang aneh, wajah para pedagang itu pucat dengan mata yang kosong. Seolah-olah mereka bukan manusia. "Apa ini?" bisik Mira dengan suara gemetar. Raka mencoba mengajak mereka mundur, tapi tubuhnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menarik ke pasar itu. Beni yang dari tadi diam malah berjalan mendekati salah satu tenda. Dia seperti terhipnotis oleh seorang pedagang yang menawarkan sebuah keris tua berkilauan. "Keris ini cocok untukmu, nak," kata pedagang itu sambil tersenyum lebar memperlihatkan gigi-gigi hitamnya. Beni yang biasanya keras kepala mengambil keris itu tanpa ragu-ragu. Tapi begitu ia menyentuhnya, suasana pasar berubah. Lampu minyak padam, suara gamelan berubah menjadi jeritan-jeritan mengerikan. Dan para pedagang mulai menatap mereka dengan tatapan penuh dendam. "Lari!" teriak Dinda menarik tangan Beni. Mereka berlari sekencang-kencangnya meninggalkan jembatan itu. Tapi suara langkah kaki seperti mengejar mereka semakin cepat dan semakin dekat. Ketika mereka akhirnya keluar dari kabut, mereka terhenti.
Jembatan yang tadi mereka lewati kini lenyap. Yang ada hanya jurang mengangkap tanpa dasar. Benny tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya gemetar sambil memegangi keris yang ia bawa. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Mira sambil menangis. Raka dan Dinda hanya bisa terdiam, sementara suasana gamelan kembali terdengar. Kali ini jauh lebih menyeramkan, seperti sebuah peringatan agar mereka tidak kembali. Sejak malam itu, Benny tidak pernah kembali seperti semula. Dia sering berbicara sendiri, menyebut-nyebut pasar hantu dan pedagang yang lain. Membelinya, keris yang ia bawa menghilang entah kemana. Pendaki lain yang mendengar cerita ini bersumpah untuk tidak pernah melewati jembatan pasar hantu di Gunung Lawu. Namun bagi mereka yang penasaran, suara gamelan masih bisa terdengar samar-samar di malam tertentu, memanggil siapa saja yang berani mendekat. Itulah cerita dari kisah jembatan pasar di Gunung Lawu. Terima kasih sudah menonton video ini.